Memang tidak mudah untuk melakukan pengembangan satu usaha kerajinan tenun songket di era tahun 2000-an pada masa itu, karena pertama kita hadir di tengah-tengah kerajinan tenun songket Sambas hampir mulai ditinggalkan oleh masyarakat pada masa itu, walaupun kerajinan tenun songket tetap diproduksi, dibuat di perkampungan, tapi pemasarannya pada masa itu tidaklah begitu kuat. Tapi dengan usaha yang tidak pernah berhenti kita lakukan, promosi demi promosi, kemudian seperti yang saya jelaskan di awal tadi, berbagai diversifikasi kita lakukan, kemudian akhirnya permintaan akan kerajinan tenun songket Sambas ini mulai menampakkan hasil adanya peningkatan dari konsumen. Dan tentunya dengan adanya peningkatan permintaan dari konsumen, membuat kami berusaha untuk menambah jumlah pengrajin, karena pada masa itu pengrajin masih sangat tidak memadai ketimbang permintaan kain yang ada di masyarakat. Dan untuk melakukan penambahan jumlah pengrajin di awal tahun 2000-an juga bukan perkara yang gampang, karena sudah banyak penenun-penenun yang mahir menenun di kampung pada masa itu, tapi mereka juga sudah meninggalkan pekerjaan sebagai menenun. Ada yang tetap tinggal di kampung, ada yang sudah berangkat sebagai TKW ke Malaysia, bahkan ada yang harus bekerja menenun di negara tetangga Brunei Darussalam. Kami tidak pernah merasa berputus asa karena tekad kami, saya terutama dengan ibu saya pada masa itu, dalam upaya untuk kembali mengembangkan kerajinan tenun songket yang ada di Sambas itu sudah bulat. Bagaimana tenun songket Sambas ini harus tetap kita upayakan agar tetap maju kembali, eksis kembali seperti kejayaannya di awal-awal tahun 70-an di masa lalu. Nah, dengan kegigihan yang kami lakukan hampir setiap hari, saya dan ibu saya berjalan ke kampung, ke sentral-sentral penenun, mencari pengrajin-pengrajin yang tidak lagi aktif. Coba kita ajak mereka bergabung ke kami untuk menenun kain tenun songket Sambas. Tapi mereka tidak langsung mau, tidak langsung menerima pada masa itu. Ada di antara mereka yang beralasan mereka lebih memilih untuk menjadi TKW ke Malaysia. Ada yang beralasan bahwa mereka tidak punya keyakinan lagi untuk menggeluti usaha kerajinan tenun songket, dan berbagai alasan yang lainnya. Tapi lagi-lagi saya, ibu saya terus-menerus melakukan pendekatan kepada pengrajin, memberikan pandangan kepada mereka akan semacam tanggung jawab kita sebagai masyarakat Sambas untuk kembali bersama-sama mengembangkan kejayaan, mengembangkan kerajinan tenun songket Sambas. Dengan usaha yang tidak pernah berhenti, saya dan ibu saya terus-menerus meyakinkan pengrajin yang ada di kampung yang pada masa itu banyak yang tidak lagi aktif sebagai penenun. Kami terus melakukan pendekatan kepada mereka agar mereka mau bekerja sama dengan kami, kembali menggeluti usaha kerajinan tenun songket Sambas. Tapi alhamdulillah dengan usaha tidak henti, mereka akhirnya mau bergabung dengan kami dengan usaha kerajinan tenun songket Sambas Sahida. Pada masa itu kurang lebih hampir mencapai 40 pengrajin bergabung dengan kami di usaha kerajinan tenun songket Sambas Sahida. Mereka membuat berbagai jenis kerajinan tenun songket, diantaranya kain selendang, kain sabuk, hiasan dinding, kopiah, sal, dasi, sajadah, dan sebagainya. Produksi berjalan sebagaimana yang diinginkan, promosi terus kita gencarkan bergandengan dengan pemerintah daerah, kemudian kualitas tetap kita jaga, diversifikasi produk terus kita lakukan. Akhirnya masyarakat luas, tidak hanya masyarakat di Sambas, masyarakat di tingkat provinsi Kalimantan Barat, bahkan nasional sampai ke
luar negeri sekalipun termasuk Malaysia dan Brunei sudah kembali mengenal kerajinan tenun songket Sambas. Dengan berkembangnya usaha kerajinan tenun songket Sambas Sahida akan membawa dampak kepada berkembangnya kerajinan tenun songket yang ada di Sambas. Kerajinan tenun songket di Sambas sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat luas, bahkan jumlah pengrajin juga semakin bertambah, semakin berkembang. Ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita. Tidak hanya usaha kerajinan tenun songket Sambas Sahida saja pada masa itu yang hadir sebagai pengelola usaha di kota Sambas, tapi banyak tumbuh berkembang pelaku-pelaku usaha yang lainnya yang menjual hasil kerajinan tenun songket Sambas. Dan ini menjadi satu pencapaian dari eksistensi usaha kerajinan tenun songket Sambas, satu kontribusi buat daerah Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh Ibu Sahidah di tanah kelahirannya. Alhamdulillah, usaha tidak mengkhianati hasil. Ibu Sahidah juga mendapatkan satu anugerah penghargaan oleh pemerintah pusat di tahun 2008 yang diterimanya langsung di Jakarta dari Menteri Pariwisata pada masa itu. Dan tidak hanya di tahun 2008 Ibu Sahidah menerima penghargaan di tingkat nasional, kembali di tahun 2018 Ibu Sahidah mendapatkan anugerah Satya Lencana oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Dengan penghargaan yang diterima oleh Ibu Sahidah, ini merupakan satu motivasi bagi Ibu Sahidah, bagi saya untuk terus mengembangkan kerajinan tenun songket Sambas sampai ke depannya.